yang menjadi bahan pertimbangan itu biasanya usia. Usia itu biasanya tuh paling cepat itu antara 25 sampai 30 itu paling cepat. Dan tinggi badan itu antara 165 ke atas. 165 ke bawah itu biasanya tuh agak lama. Ya kalau misalkan ada pilihan, agent pasti akan pilih di tinggi badan yang 165 ke atas. Lebih-lebih ada pilihan yang 170, yang 170 itu lebih cepat diambil. Dan apalagi ditambah usia antara 25 tahun sampai 30 itu lebih cepat diambil dengan tinggi badan yang 170 ke atas misalnya. Ya kalau 165 sih masih bisa sih, karena persyaratannya itu biasanya tuh minimal 165 dan untuk usia 35 tahun untuk maksimalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Pulang kerja guys, ceritanya hari ini jalan kaki. Ya, sepeda aku tak tinggal di mes. Ceritanya gini tuh, kemarin itu kan teman-teman saya satu pabrik, ya tentunya ya satu mes juga ya, itu mengadakan acara bakar-bakar ya kan, adakan acara bakar-bakar ya, bakar ayam, daging kambing, terus udang ya sejenisnya bakaran lah. Itu kan biasanya kan kalau ada acara bakar-bakar kan ya ada minumnya dikit. Kemarin aku ya agak minum dikit sih ya, karena aku berhubung malamnya kerja ya kan, sesuai dengan aturan yang ada di Taiwan ya. Kalau kita minum tuh ada undang-undang atau larangan ya. Kalau kita minum ya di sini tuh, kalau sampai ketahuan sama polisi itu bakal tangkap, didenda dan dideportasi. Ya jagani lah, daripada aku naik motor terus tiba-tiba ada polisi kan. Selama aku masih belum siap pulang ya jaga diri lah, daripada terjadi yang enggak sebenarnya tuh enggak setiap hari atau enggak setiap jam itu polisi lewat di sekitaran lokasi pabrik saya ini ya. Ya kadang kan kita kan ada apesnya gitu. Oke, aku tak duduk aja guys, ini kalian mau cita-cita aja. Kemarin kan ada di kolom komentar ya, temen subscriber itu tanya, Mas buat video dong soal keadaan Taiwan khususnya untuk pabrik-pabriknya itu gimana, apakah memang sepi, nggak ada job. Katanya tuh sebelum dia daftar ke PT nanti terlanjur daftar ternyata nggak ada job, takutnya gitu. Pabrik di Taiwan itu sebenarnya tuh sama ya, ada yang sepi, ada yang rame. Sambil jalan aja ya, soalnya aku nih nanti juga langsung mau ke pasar juga, mau belanja sih sebenarnya. Jadi gini, nggak semua pabrik itu rame ya, nggak semua pabrik itu sepi ya, ada rame ada yang sepi. Nah untuk job sementara ini ya, kalau memang untuk di PT jobnya itu sepi, itu karena ada beberapa job itu diambil oleh TKI Taiwan yang memperpanjang kontrak di sini. Kalau dulu kan untuk job kan dikasihkan ke PT semua. Dulu tuh kalau misalkan ada TKI yang sudah habis kontrak itu diwajibkan pulang, terus proses lagi ke PT. Kalau sekarang itu nggak harus, nggak wajib, bisa perpanjang di Taiwan langsung. Intinya untuk job sebenarnya itu sama, job agak berkurang itu karena ada beberapa job atau lowongan itu diambil oleh TKI yang sudah ada di sini. Jadi mereka itu bisa perpanjang kontrak, tidak harus pulang. Seperti saya juga, kemarin saya juga perpanjang kontrak, nggak harus pulang, cuma tanda tangan, itu pun gratis. Kalau misalkan ada yang bayar itu ada beberapa sih ya, sebenarnya aturannya sih sebenarnya nggak bayar. Kalau memang ada yang bayar mungkin ya hanya sekedar uang bensin lah, tanda terima kasih kepada agensinya. Seperti ini loh suasana paginya hari ini tuh. Kalau jam kerja ini sebenarnya jam 8 ini, biasanya tuh rame-ramenya tuh jam setengah 8. Ini lokasi pabrik di sekitar saya, komplek ya, ini komplek pabrik semua, nggak ada perumahan. Mobil-mobil ini juga karyawan-karyawan untuk pabrik di sekitar sini, dari ujung sana ya, ujung sana sampai ujung sana itu pabrik semua. Terus belok kiri pabrik, belok kanan pabrik, penuh. Memang negara industri sih. Jadi itu ya penjelasan saya
dari teman kemarin yang tanya soal kondisi pabriknya sebenarnya itu gimana, ya seperti ini, ada yang rame ada yang sepi. Soal job itu ya misalkan teman-teman ada yang daftar lama, ada yang baru daftar dapat job, itu termasuk urusan rezeki lah, nggak sama, ada yang cepat ada yang lama. Yang menjadi bahan pertimbangan itu biasanya usia itu biasanya tuh paling cepat itu antara 25 sampai 30 itu paling cepat, dan tinggi badan itu antara 165 ke atas. 165 ke bawah itu biasanya tuh agak lama ya. Kalau misalkan ada pilihan, agent pasti akan pilih di tinggi badan yang 165 ke atas. Lebih-lebih ada pilihan yang 170 itu lebih cepat ambil, dan apalagi ditambah usia antara 25 tahun sampai 30 itu lebih cepat diambil dengan tinggi badan yang 170 ke atas misalnya. Ya kalau 165 sih masih bisa sih, karena persyaratannya itu biasanya tuh minimal 165 dan untuk usia 35 tahun untuk maksimalnya ya. Nah ini nanti aku mau pulang dulu ke mes, ambil sepeda motor, setelah itu aku mau ke pasar. Nggak tahu nanti mau belanjaannya apa. Aku tuh kan di sini tuh masak tuh bertiga ya. Saya sama Diki sama Lian itu bertiga sama saya itu. Kalau misalkan masak ya siapa yang bisa, maksudnya bisa tuh yang lagi nggak kerja. Kalau saya kan ini kan pulang ya, nanti kan bisa masak sebentar lah, paling hanya 1 jam. Dan nanti misalkan temen saya itu yang 2 itu pulang kerja nanti bisa makan. Dan untuk biaya belanjanya itu ditanggung bertiga ya, urunan lah istilahnya. Jadi misalkan aku belanja hari ini misalkan habis 300 nt atau 500 nt ya, nanti tinggal saya bagi 3 orang. Untuk beli beras pun juga patungan lah istilahnya. Jadi nggak terlalu berat, daripada saya harus setiap hari untuk makannya beli di luar kan ya boros lah. Kalau beli makan di luar sesekali ya nggak apa-apa sih, tapi kalau setiap hari ya boros menurutku. Ya sesekali kalau misalkan keluar ya biasa kita beli makan ke warung, tapi kalau hari-hari kerja gini ya misalkan pulang kerja ya kalau bisa sih masak ya. Jadi buat teman-teman nanti misalkan datang di sini itu ya alangkah baiknya saran saya itu ya beli alat-alat untuk masak. Nah, pasti akan disiapkan oleh mesnya, dapurnya. Ada sih beberapa teman sih biasanya nggak mau masak, biasanya tuh ya simple mau beli aja ya nggak apa-apa, suka-suka dia. Misalkan dia nggak mau masak, misalkan nggak bisa ya terserah sih. Cuman ya kalau menurut saya sih secara perhitungan tuh biasanya kalau beli makan setiap hari itu biasanya jatuhnya boros. Ya nggak apa-apa sih, aku dibilang surat ini dikirain nanti kok irit lah, pelit ya nggak masalah. Ini memang di perantauan tuh kalau kita nggak hati-hati soal keuangan ya tahu sendiri lah. Di perantauan ya pinter-pinter lah, harus ngatur keuangan dia, jangan boros-boros. Untuk standarnya itu pengeluaran itu berapa. Kalau saya ya untuk 1 bulan itu untuk pengeluarannya tuh rata-rata antara 7.000 sampai 8.000. Kalau 6.000 nggak bisa, paling 7.000 sampai 8.000 ya, lebih bisa sih maksimal 10.000 itu maksimal 10.000 itu paling mentok, jangan sampai melebihi di angka 10.000 nt ya. Kalau 10.000 nt itu kalau dikurskan ke rupiah sudah 5 juta loh guys ya. Jadi kalau setiap bulan itu saya rata-rata tuh antara 7.000 sampai 8.000 itu masak loh ya, masak sendiri lah. Itu sudah termasuk biaya pulsa ya. Itu biaya pulsa itu tiap bulannya tuh 600 nt atau sekitar kalau dirupiahkan ya 300.000 ya. Udah nyampe mas aku guys ya, seperti ini. Untuk kendaraannya udah mulai berkurang, ini biasanya tuh penuh ini beda-beda ini ya. Untuk parkiran halamannya tuh sekarang udah hari kerja ya agak kurang, nanti ya ada yang berangkat jam malam biasanya tuh ya. Sepeda sisa ini biasanya tuh karyawan yang masuk malam atau yang libur biasanya. Aku mau ambil sepedanya, aku langsung mau ke pasar. Oke guys ya, makasih udah nonton video saya, dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang tadi udah ngeklik video saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.